Saudara, hari ini kita akan masih masuk satu seri khotbah yang luar biasa sekali, yaitu The New Gold Standard atau standar emas yang baru, supaya kita punya standar yang tinggi, supaya kita punya standar yang sungguh-sungguh saudara mulia, supaya kita punya standar yang sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh itu akan mempengaruhi hidup kita. Sungguh-sungguh kita punya kehidupan yang bernilai. Kita punya kehidupan yang berguna, saudara. Kita punya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah belajar sesi pertama, apa saudara temanya? 2 minggu yang lalu sesi pertama apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Identitas emas, saudara. Ya, God. Identity, saudara. Kita harus punya identitas emas, saudara. Kita harus tahu ada hal yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh di dalam kita, saudara. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling luar biasa, saudara. Enggak ada ciptaan yang lain seperti kita manusia, saudara. Kita punya tubuh yang luar biasa, lebih dari semua makhluk ciptaan yang lain. Kita punya jiwa, punya otak yang luar biasa, lebih dari semua saudara ciptaan Allah yang lain, semua binatang yang lain. Kita punya roh yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Tuhan perlengkapi kita luar biasa. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga seperti emas tadi, saudara. Apalagi sampai dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu penuh dengan kemuliaan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga seperti emas. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rendah diri. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa tidak berguna, tidak ada artinya. Tapi kita tahu ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh atau berikan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita sudah belajar. Sesi kedua apa, saudara? Minggu yang lalu, saudara, gold vision atau visi emas. Karena Tuhan sudah perlengkapi dengan hal yang luar biasa. Maka Tuhan itu punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan itu menjadi rencananya Tuhan. Tuhan merencanakan kita akan menjadi orang yang sangat berguna. Oh, Tuhan rencanakan kita menjadi orang yang sangat berarti. Tuhan rencanakan kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan luar biasa. Itu rencana Tuhan. Itu visi yang daripada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan itu kita adopsi menjadi impian dalam hidup kita. Kita terima jadi visi dalam kehidupan kita. Yang dipikirkan Tuhan, yang diharapkan Tuhan, yang direncanakan Tuhan. Itu juga menjadi visi bagi kita, saudara. Maka saudara itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan akhirnya visi itu bisa menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh akhirnya terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Hari ini kita lanjutkan sesi yang ketiga. Yaitu saudara golden focus. Atau fokus emas. Artinya untuk mencapai visi emas. Kita harus punya fokus yang emas juga, saudara. Untuk mencapai visi yang luar biasa, kita harus punya fokus yang luar biasa, saudara. Supaya sungguh-sungguh akhirnya, saudara, visi itu menjadi kenyataan. Pelajaran pertama yang harus kita terima, yaitu gold vision akan melahirkan golden focus, saudara. Kalau kita punya visi emas, saudara, sadar atau tidak sadar, itu bisa melahirkan sekali lagi, saudara, golden focus atau fokus emas akan membuat kita sungguh-sungguh fokus di situ, memperjuangkan di situ. Saya akan bacakan dulu Kejadian 15 ayat 5 sampai 6, lalu 18 sampai 21. Demikian bunyinya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada hari itulah, sekarang ayat 18, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, saudara, kalau saudara bisa pelajari visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham itu luar biasa. Kalau saudara bisa pelajari semua kehidupan Abraham, saudara bisa dapatkan Abraham itu diberi visi impian atau direncanakan oleh Tuhan. Dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Keturunannya akan menjadi bangsa yang sangat besar sekali, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Padahal dia itu istrinya mandul, saudara, tangkap dulu. Oh, kalau istrinya mandul, Tuhan hanya berkata, aku akan lakukan mujizat. Istrimu bisa punya anak minimal 1. Orang sudah berasa, wah luar biasa sekali. Nah, sekarang dia itu istrinya mandul, harusnya tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan beri janji. Tapi Tuhan rencanakan keturunannya malah jadi bangsa yang besar. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu Allah juga berkata pada Abraham, aku akan berkati engkau luar biasa, supaya olehmu semua kaum di muka bumi ini dapat berkat. Jadi dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa, supaya dia bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Semua kaum di muka bumi, saudara, dapat berkat karena kehidupan Abraham. Itu juga luar biasa sekali. Kalau saudara dapat janji dari Tuhan, aku akan pakai engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Itu sudah janji yang luar biasa. Bukan jadi beban, tapi jadi berkat. Saudara sudah senang sekali, saudara. Sekarang dijanjikan pada Abraham bukan hanya untuk keluarganya, bukan untuk di tempat lingkungan yang kecil saja, tapi dikatakan, saudara, dia jadi berkat untuk semua kaum di muka bumi. Bangsa-bangsa itu luar biasa. Bahkan kalau saudara bisa renungkan lagi, dia itu di backup Tuhan luar biasa. Supaya visi itu tercapai, Tuhan berkata, kalau ada orang mau memberkati engkau, supaya engkau bisa jadi berkat, orang itu aku berkati, luar biasa. Tapi kalau ada orang berani mengutuk engkau, orang itu akan dikutuk sendiri malam, saudara. Di backup Tuhan, dilindungi Tuhan, rencana Tuhan harus terjadi. Ada orang mau dipakai Tuhan, berkati Abraham, dia diberkati oleh Tuhan. Kalau mau merusak Abraham, dia malah hancur sendiri, saudara. Itu luar biasa kalau saudara bisa renungkan. Tapi juga tadi yang terakhir yang kita baca tadi dikatakan dia akan diberi wilayah yang luar biasa sekali. Saudara, dari tempat ini sampai tempat sana, sampai sungai besar. Tempatnya orang Kanaan lah, saudara. Orang di mana-mana dikatakan tadi banyak tempat diberikan kepada dia, saudara. Orang Efrat lah, saudara. Orang Keni lah, saudara. Orang Kenas lah, saudara. Orang Amori, tanah-tanahnya itu akan diberikan kepada Abraham. Kalau saudara bisa renungkan, Abraham itu mendapat janji dari Tuhan, mendapat impian dari Tuhan yang luar biasa sekali, direncanakan luar biasa, disediakan oleh Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Sekarang pelajarannya saudara perlu tangkap, karena Abraham bisa melihat. Saya ulangi, karena Abraham bisa melihat. Karena apa? Saudara tangkap dulu. Karena apa? Abraham bisa melihat betapa luar biasanya rencana Tuhan ini untuk hidupnya. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, saudara. Sampai dia terobsesi, saudara, terhadap impiannya ini. Sampai dia terinspirasi terhadap impiannya ini. Sampai dia terbakar terhadap impiannya ini, saudara. Sampai dia terkagum-kagum. Mungkin sampai dia tersentuh, saudara. Sampai dia terharu, saudara. Dan akhirnya, saudara, visi yang luar biasa ini menjadi fokus dalam hidupnya. Menjadi tujuan dalam hidupnya.
Dia punya tujuan hidup untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa seperti itu, saudara. Itu menjadi fokus di dalam hidupnya. Itu yang akhirnya membuat Abraham terus berjalan menuju kepada janji Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kehidupan emas terjadi dalam hidupnya. Kasih karunia emas terjadi dalam kehidupannya, saudara. Dia punya golden focus yang membuat, saudara, ya golden vision menjadi kenyataan dalam hidupnya. Nah, itu satu yang penting sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita tangkap, saudara, sehingga kita juga bisa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti itu, saudara. Saya beri contoh misalnya lah, di Alkitab senantiasa seperti itu. Yusuf, saudara, satu hari dia mimpi, dia dapat mimpi dari Tuhan. Oh, bahwa waktu dia sedang mengikat berkas-berkasnya bangkit berdiri. Lalu ya berkas-berkas dari kakak-kakaknya sujud kepada berkasnya dia. Artinya Tuhan sedang memberikan ya impian. Tuhan sedang merencanakan nanti dia akan lebih sukses dari kakak-kakaknya. Nanti kedudukannya akan lebih tinggi dari kakak-kakaknya. Ada rencana dari Tuhan. Dia menjadi orang yang sukses, diangkat lebih tinggi dari semua kakaknya, saudara. Wah, dia terinspirasi. Oh, dia terobsesi, saudara. Oh, dia terbakar hatinya, saudara. Sampai dia cerita di mana dengan kakaknya, sampai dia cipta. Dan akhirnya itu menjadi impian atau menjadi fokus dalam hidupnya. Apalagi Tuhan beri mimpi lagi yang kedua, sampai matahari, bulan, bintang juga sujud pada dia. Oh, sungguh-sungguh dia sangat terharu, sungguh-sungguh dia sangat kagum, sungguh-sungguh sangat terjamah, saudara. Dan sekali lagi, saudara, maka kalau saudara pelajari kehidupan Yusuf, saudara, fokusnya adalah pada janji Tuhan itu, pada visi emas daripada Tuhan itu. Dan saudara juga lihat akhirnya Yusuf bisa mencapai ya golden vision dalam hidupnya. Visi emas menjadi kenyataan di dalam kehidupannya, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka biarlah itu juga menjadi kehidupan kita. Saudara dengar dulu. Tuhan punya rencana yang luar biasa sekali bagi setiap orang percaya. Tuhan punya rencana yang luar biasa sekali bagi setiap anak-anaknya. Orang percaya diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Direncanakan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Oh, kita harus bisa mengerti, saudara, rencana yang luar biasa seperti itu. Kita harus bisa melihat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya rencana Allah yang ada dalam diri kita, saudara. Dia merencanakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab sekalipun kita menjadi orang percaya, sekalipun kita ini menjadi anaknya Tuhan, kalau kita tidak bisa melihat betapa luar biasanya rencana Tuhan untuk hidup kita, maka kita tidak akan terbakar, maka kita akan acuh tak acuh, maka kita tidak pernah menghargai rencana Allah, maka kita tidak pernah fokus untuk menuju rencana Allah, maka dalam hidup kita tidak pernah mencapai rencana Allah yang luar biasa. Tapi kalau saudara bisa melihat betapa dahsyatnya, sampai saudara terobsesi, sampai saudara terbakar, sampai saudara terkagum-kagum, sampai saudara terharu terhadap rencana yang luar biasa. Sekali lagi, saudara, saudara akan membuat hidup saudara ya fokusnya ke sana. Rencana yang luar biasa. Saudara akan berkata seperti pujian tadi, aku tidak akan menyerah. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rencananya ajaib. Dia yang berjanji, dia adalah setia. Dia akan menggenapi janjinya. Saudara akan terus pegang. Saudara akan pakai itu menjadi fokus hidup saudara. Satu hari saudara akan mencapai. Sayangnya saudara dengar, terlalu banyak orang Kristen, anak Tuhan, gak pernah menyadari betapa dahsyatnya rencana Tuhan untuk kita.
betapa dahsyatnya rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Sehingga kita nggak pernah terbakar. Sehingga kita tidak pernah terobsesi. Sehingga kita tidak pernah, saudara, terinspirasi. Sehingga itu tidak menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kita jalan dengan hidup kita sendiri. Kita jalan dengan rencana kita sendiri. Kita jalan dengan visi kita sendiri. Yang terlalu rendah. Kalau dibandingkan dengan rencana Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Saja saudara belajar bisa melihat. Bukan hanya sekedar baca Alkitab, janji Tuhan ini, itu belum melihat saudara. Hanya sekedar melihat dengan mata roh jasmani, itu belum melihat. Saudara tidak akan terbakar. Bukan hanya sekedar dengar khotbah saja, saudara, janji Tuhan luar biasa, itu saudara belum mengerti. Saudara harus bisa sampai, saudara, mengerti di dalam batin saudara, mengerti di dalam roh saudara, saudara sampai terbuka seperti melihat sesuatu yang dahsyat seperti Abraham. Waktu dia lihat bintang di langit, dia bisa bayangkan, seperti itu banyaknya. Mungkin waktu dia lihat bintang itu percaya, mungkin seperti anak-anaknya yang melambai-lambaikan. Bapak Abraham, dia terobsesi luar biasa, saudara. Sampai seperti itu. Sejak saudara, kalau hari ini saudara belum sempat atau belum sampai bisa menangkap rencana Tuhan yang sangat-sangat luar biasa sampai membakar hati saudara, mintalah pada Tuhan. Nanti saudara tidak akan menyia-nyiakan. Nanti saudara akan berjalan menuju rencana yang dahsyat yang luar biasa. Dan Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menuntun saudara. Seperti Tuhan menuntun Abraham. Abraham disuruh pergi. Abraham tuh nggak tahu perginya kemana. Keadaannya bagaimana. Tapi Abraham tetap saja saudara. Itu menjadi fokus dalam kehidupannya. Dan sekali saudara bisa tangkap hal seperti itu. Saudara ngalami luar biasa. Saudara tidak akan mau diganti dengan yang lain. Saudara akan memperjuangkan. Bahkan kalau ada tawaran yang lain, saudara akan tolak. Saudara tidak akan mau, saudara terima. Karena visi itu lebih di atas segala-galanya, saudara. Jadi jangan biarkan iblis menipu. Saudara dengan visi yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Yang gak ada apa-apanya. Kalau bisa dibandingkan, saudara, dengan visi yang dari Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saudara lihat Yusuf lah, tadi saya sudah sampaikan. Dia begitu terbakar, dia begitu terobsesi dengan visi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, saudara. Itu luar biasa, itu jadi fokus di dalam hidupnya. Dia punya golden fokus yang luar biasa untuk mencapainya, saudara. Maka dia terus tidak mau menyerah. Sekalipun dia mengalami pengalaman yang sangat berat sekali. Sekalipun dia mengalami dijual. Sekalipun dia mengalami sampai habis-habisan jadi budak. Sekalipun dia mengalami sampai masuk penjara. Dia tidak pernah mau menyerah. Dia tahu rencana Tuhan luar biasa. Dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Adalah Tuhan yang mengenapi janjinya. Dia terus nempel pada Tuhan. Dia terus melekat pada Tuhan. Dia terus percaya pada Tuhan. Bahkan waktu digoda oleh istri Potifar, dia tolak godaan. Dia tidak mau menyimpang ke kanan. Dia tidak mau menyimpang ke kiri. Dia terus berjalan. Fokus pada visi. Dia punya golden focus, saudara. Dan sekali lagi, akhirnya dia mencapai. Beda sekali, saudara, dengan bubur kacang merah itu siapa? Kok lupa saya. Esau, saudara. Dia sudah dilahirkan, dia jadi anak sulung. Dia itu sudah punya anugerah yang luar biasa. Dilahirkan sebagai anak sulung itu sudah disediakan oleh Tuhan berkat yang double. Masa depan yang double luar biasa. Tapi sekalipun dia sudah dilahirkan seperti itu, dia nggak bisa melihat betapa berharganya rencana Tuhan itu, janji Tuhan untuk masa depannya. Maka dia abaikan. Dia jual hanya dengan satu mangkok bubur kacang merah. Dan akhirnya nggak pernah mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Hilang, saudara. Nggak mencapai golden visionnya, saudara, dalam hidupnya. Siapa lagi? Simson, saudara perhatikan. Dia dilahirkan karena nasar dari ibunya.
dia dilahirkan sebagai Nasir Allah. Sejak dilahirkan, dia sudah punya panggilan yang luar biasa sekali. Sejak dilahirkan, dia sudah punya pengurapan yang luar biasa sekali. Sejak dilahirkan, dia Nasir Allah yang luar biasa sekali. Sejak dilahirkan, dia sudah diperlengkapi dengan kekuatan yang luar biasa sekali. Ada rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Tapi dia nggak bisa melihat. Dia tidak menghargainya. Dia asal-asalan dalam hidupnya. Seolah-olah nggak ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, dia tertarik dengan banyak hal di dunia atau yang duniawi. Akhirnya dia tidak mencapai rencana Allah yang luar biasa. Malah dia hancur. Matanya saja dicukil, saudara. Sampai buta, hilang total. Betul? Belajarlah seperti Abraham. Belajarlah seperti Yusuf. Atau juga Daud lah. Saudara perhatikan. Saat Samuel diutus oleh Tuhan datang rumahnya. Mengurapi dia jadi raja di depan orang lain. Di depan kakak-kakaknya. Di depan orang tuanya. Saya percaya saat itu saudara. Bagi Daud itu satu yang luar biasa. Dia bisa membayangkan. Oh Tuhan rencanakan dia jadi raja. Itu satu yang luar biasa sekali saudara. Saya percaya dia bakar hatinya, dia menyala-nyala dalam hatinya. Dan saudara bisa lihat juga, akhirnya itu menjadi golden focus, menjadi fokus dalam hidupnya. Kelak dia akan jadi raja, kelak dia akan jadi raja. Dia juga tidak pernah menyerah seperti Yusuf, saudara. Tetap dia pegang, tetap dia berjalan untuk menuju janji, rencana, visi yang daripada Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan waktu saudara punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara, yang ngejar-ngejar dia, yang akan membunuh dia, dia tidak pernah mau. Dia tidak mau menyimpang ke kanan, dia tidak mau menyimpang kiri. Dia harus berjalan dalam jalannya Tuhan supaya sampai pada rencana Tuhan. Luar biasa. Bahkan waktu dia jatuh dalam dosa, sempat jatuh dalam dosa, dia cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berbalik pada Tuhan. Waktu dia disadarkan, saudara, dia mempunyai golden focus yang luar biasa selalu pada Tuhan. Betul, saudara? Saya beri contoh lagi, seorang yang bernama Esther lah, saudara. Misalnya, saya percaya waktu dia melihat Ratu Wasti, saudara. Saya percaya dia melihat sesuatu yang luar biasa. Wah, jadi Ratu Wasti luar biasa sekali, saudara. Itu mungkin terobsesi. Bagaimana luar biasanya kalau jadi ratu. Mungkin itu jadi kerinduannya. Satu hari dia dengar Ratu Wasti sudah di PHK, nggak jadi ratu lagi. Raja sedang cari seorang untuk jadi ratu. Saudara dengar, sejak saat itu dia berjuang habis-habisan. Dia berjuang mati-matian supaya dia bisa jadi ratu. Fokusnya ke situ saja, saudara. Dia berjuang jadi ratu. Ada pria saja, mendekati dia tolak. Dia enggak mau, saudara, yang lain. Dia fokusnya ke situ saja. Ada pria lagi datang, dia tolak, saudara. Dia fokusnya hanya ke situ saja, saudara. Bahkan waktu mau menghadap raja, semua wanita yang lain boleh masuk tempat perbendaharaan raja. Semua perhiasan boleh diambil, banyak boleh, mahal boleh. Ada berlian, ada blue sapphire, ada macam-macam. Semua orang, ambil banyak permata, berlian. Tapi karena dia diberi pesan oleh sida-sida raja, jangan bawa banyak seperti itu. Raja enggak suka. Kamu hanya ambil satu ini saja, kesukaan raja. Dia berani, saudara, singkirkan. Enggak ngambil perhiasan, enggak ngambil berlian. Hanya satu tujuannya, yaitu menjadi ratu. Akhirnya dia tercapai. Akhirnya dia bisa menjadi ratu. Kembali kepada pelajarannya, saudara. Kita harus bisa melihat. Tanggap dulu. Enggak bisa melihat, kita enggak bisa menghargai. Harus bisa melihat betapa luar biasanya rencana Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bakar dalam hati kita. Kita akan sungguh-sungguh, saudara, fokus kepada itu. Dan nantinya kita akan mencapainya. Saya ingin mengajak saudara lihat seorang yang bernama
Munli Robert, saudara. Ya, PowerPoint-nya bisa dikeluarkan. Saya bacakan sedikit, saudara. Ya, ayah Munli Robert adalah seorang pelatih kuda. Apa, saudara? Pelatih kuda apa, saudara? Miskin. Artinya saya ingin saudara tangkap dulu. Ini anaknya orang miskin. Anaknya orang apa, saudara? Miskin. Kira-kira dia kaya atau miskin? Ya, miskin, wong masih kecil kok, saudara. Ya, ini anaknya orang miskin yang pekerjaannya melatih kuda di tiap peternakan. Di saat Munli diajak ayahnya melatih kuda-kuda di peternakan, Munli merasa kagum sekali dengan peternakan kuda yang sangat luar biasa. Kalau dia diajak, dia lihat peternakan, dia terbakar, dia terobsesi. Oh, dia menyala-nyala, saudara. Oh, sehingga ia terobsesi dan memiliki impian, satu hari nanti ia harus bisa memiliki sebuah peternakan sendiri. Itu menjadi fokus dalam hidupnya. Itu menjadi impian, saudara. Oh, dia akan berjuang terus, fokusnya seperti itu. Satu hari dia akan mencapai, dia bisa punya seperti itu, saudara. Lalu di bawahnya, satu hari Munli mendapat tugas dari guru di sekolahnya untuk menulis tentang impiannya. Jadi waktu dia sekolah, gurunya, misalnya ini saudara di sekolah, ayo nulis impian saudara. Saudara nulisnya apa, saudara? Ayo tulis impian saudara, bayangkan saja. Saudara nulis apa? Impian saudara. Dia juga sama, tapi saudara lihat ada sesuatu. Karena begitu terobsesi, maka Munli menulis impiannya, ya, memiliki peternakan secara detail. Sampai 7 halaman. Nah, saudara bayangkan, disuruh turun tulis tentang impiannya apa. Saudara paling bisa enggak 1 halaman. Dia ini sampai ditulis semua detailnya, luasnya, bentuknya, isinya semua ditulis sampai 7 halaman. Artinya apa, saudara? Dia itu sungguh-sungguh terobsesi. Dia itu sungguh-sungguh terbakar. Oh, pagi yang dipikirkan itu. Oh, siang yang dipikirkan itu. Oh, sore malam yang dipikirkan itu. Mungkin itu mimpi pun di situ terus, saudara. Sehingga dia bisa nyatet banyak. Dia pikirkan banyak, catat semua. Waktu disuruh nulis saja 7 halaman, saudara. Ini hanya impiannya, saudara. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Peternakan kuda itu. Jadi ini yang dia tulis, saudara. Ya, luasnya peternakan kuda itu seluas 20 apa? 20 apa? 200 apa? Hektar. Mimpi orang miskin, saudara. Anak orang miskin, mimpinya kelak punya peternakan, tanahnya luasnya 200 hektar. Saya mau tanya saudara dulu. Ada enggak di situ saudara yang punya mimpi? Kelak saudara punya tanah 200 hektar. Nah ini harus coba lihat. Saudara lihat. Dia ini sangat terobsesi, saudara. Sangat terbakar. Sampai itu jadi impian, jadi tujuan hidupnya. Saudara, luar biasa. Di atasnya terdapat sebuah rumah luas 4.000 meter persegi, saudara. Bukan hanya tanahnya, nanti rumahnya juga besar. Rumahnya saja 4.000 meter persegi. Saudara punya impian, nanti rumah saudara luasnya 4.000 meter persegi, saudara. Ini rumahnya loh, bukan tanah kosongnya, saudara. Kalau tanahnya tadi 200 hektar, saudara. Di tengah-tengah pertarungan kuda tersebut terdapat trek lintasan kuda, tempat arena pertandingan. Jadi ada tempat untuk arena pertandingannya juga, saudara. Selain itu ada juga kandang kuda, serta rumahnya digambarkan dengan jelas dan detail tanpa terlewatkan satu hal sekecil apapun dalam karangannya. Detail, ditulis semua, saudara. Mungkin sampai nanti pakai banyak apa, semua detail luar biasa sekali, saudara. Iya. Lalu namun ternyata gurunya hanya memberi nilai apa? Gurunya memberi nilai apa? Kalau F itu kira-kira berapa ya, saudara? Kalau yang tinggi nilainya apa? A. Saudara kalau dapat nilai A senang atau enggak, saudara? Senang ya. Kalau dapat nilai B senang enggak, saudara? Ya sedanglah, saudara, B, saudara. Kalau dapat nilai C suka enggak, saudara? Mulai enggak suka. Kalau dapat nilai D, wah parah lagi, saudara. A, B, C, D.
dapat nilai E. Lebih parah lagi. Sekarang kalau nilainya F itu kira-kira apa ya saudara? Kalau saya gambarkan itu apa ya? 0 masih min gitu saudara. Mungkin gitu saudara. Bagi gurunya itu 0 atau min gitu saudara. Ya, keluarkan lagi saudara. Ya. Untuk karya Monli dan menyuruh Monty untuk membuat karangan yang lebih masuk akal. Artinya bagi gurunya yang tidak punya impian, saudara, nganggep ini tidak masuk akal. Ini anak miskin yang ngawur saja. Ini anak miskin yang berkaya saja. Jadi jangan berkaya yang masuk akal gitu loh. Impian tuh yang masuk akal gitu loh. Jangan yang tidak masuk akal. Ayo buat lagi, nulis lagi. Impianmu seperti apa? Yang masuk akal. Lanjutkan. Monty pun kemudian bertanya pada sang ayah, serta menceritakan semua kejadian yang dialami di sekolah. Sang ayah dengan penuh bijaksana mendukung impiannya. Bersyukur ada ayahnya yang tetap mendukung impiannya, saudara. Ya, setelah 1 minggu berlalu, Monty mengumpulkan karangan tersebut tanpa mengubah sedikit pun, nggak dirubah, saudara. Ya, Monty kecil hanya menulis ditambah, bukan dirubah. Hanya ditambah apa? Bu guru, engkau boleh menyimpan nilai F tersebut. Jadi nilai F-nya sudah dikasihkan Bu Guru aja. Simpen Bu Guru. Ini nilai F-nya disimpan saja. Ya, Pak Guru. Tapi aku akan tetap menyimpan impianku. Ini orang yang sungguh-sungguh terobsesi. Ini orang yang sungguh-sungguh terbakar. Sampai itu menjadi tujuan hidupnya. Dia sampai punya golden focus yang luar biasa. Fokusnya semua ke situ. Puluhan tahun berlalu, Monty menjadi dewasa. Ia menjadi pemilik peternakan kuda seluas 200 hektar dan rumah seluas 4.000 meter persegi. Tepat seperti apa yang diimpikannya sejak kecil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara harus bisa melihat dulu rencana Tuhan yang luar biasa. Di luar Tuhan kadang-kadang bisa gagal. Tapi kalau Tuhan yang sudah merencanakan, Tuhan itu nggak pernah bisa gagal. Yang seringkali gagal itu kita. Gagal melihat betapa luar biasanya. Atau gagal setia pada Tuhan. Gagal mempertahankan imannya. Ya, semua perjalanan itu ada pergumulan. Abraham mengalami pergumulan, Yusuf mengalami pergumulan, Daud mengalami pergumulan, semua mengalami. Tapi dengar hari ini, saudara bisa melihat itu luar biasa rencana Tuhan. Sampai saudara terobsesi, sampai saudara terbakar, sampai saudara jadikan itu fokus di dalam kehidupan saudara, sampai saudara punya golden focus. Cepat atau lambat, saudara akan lihat janji Tuhan pasti genapi. Seperti Abraham, sebab Abraham tahu yang berjanji adalah setia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, golden focus akan membuat kita bisa memfokuskan semua sumber daya kita untuk mencapai visi. Artinya kalau kita sudah punya golden focus, saudara, fokus yang luar biasa, fokus seperti emas, saudara, akan membuat kita sungguh-sungguh bisa memfokuskan, mengumpulkan semua sumber daya, semua kekuatan, semua apapun yang bisa dipakai, digunakan untuk mencapai visi itu, saudara. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman, Abraham taat, saudara. Iya, dia berani melangkah, saudara. Dia taat, saudara. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nggak ngerti loh, saudara, tapi tetap berani saja, taat saja, ninggalkan tempatnya, saudara. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing.
dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman juga dan Sarah peroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Saudara, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, dengarkan saudara, karena dia sudah terbakar, saudara, sampai itu menjadi tujuan hidupnya, maka dia lakukan, berani saudara, korbankan apapun saudara. Oh, dia berani tinggalkan tempat lahirnya menuju satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya melihat Abraham itu luar biasa. Kenapa? Dia anak orang kaya sebetulnya saudara. Kalau dia anak orang miskin, mungkin ya sudah sama saja. Di kampungnya yang nggak punya apa-apa kok. Coba saja merantau. Siapa tahu di tempat perantauan malah dapat rezeki. Betul nggak saudara? Tapi dia itu di tempatnya sudah anak orang kaya. Sudah punya sesuatu saudara. Sekarang disuruh Tuhan, pergi satu tempat yang baru, aku akan berkati di sana. Untuk meninggalkan posisi lama itu nggak mudah, saudara. Betul nggak saudara? Tapi karena itu sudah menjadi fokus dalam kehidupannya. Dia taat, tadi dikatakan. Dia tinggalkan tadi. Bahkan tempatnya saja belum tahu. Dia berani saudara mentaati. Karena dia percaya Tuhan yang berjanji adalah setia. Tidak pernah ingkar janji. Dia berani saudara percaya. Dia berani mentaati. Dia itu luar biasa sekali saudara. Dia kerahkan semuanya. Dia berani korbankan saudara. Oh, waktunya untuk mencapai visi. Dia korbankan tenaganya, dia korbankan semua yang dia miliki, saudara. Karena perjalanannya itu jauh sekali. Kalau diukur sekarang kira-kira 650 km. Bukan naik pesawat terbang, bukan naik kereta. Ya, yang apa? Kelas 1. Bukan naik bis AC, saudara. Naik apa, saudara? Unta di padang gurun. Mungkin ada perampok, saudara. Betul, mungkin ada binatang buas. Tapi sekali lagi saudara, karena dia sudah terbakar di situ, dia kerahkan semuanya yang bisa dilakukan untuk mencapai di situ saudara. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh mendapatkan. Kita ingat minggu yang lalu, yang kita pakai contoh siapa saudara? Minggu yang lalu siapa? No, siapa saudara? No, saya percaya No juga sama. Saudara bayangkan, satu hari Tuhan berkata pada No, No bangun apa? Bahtera. No bangun bahtera. Tapi diberi oleh Tuhan ukurannya luar biasa sekali. Panjangnya, lebarnya, tingginya, tingkat-tingkatnya, besarnya luar biasa sekali. Oh, kayunya luar biasa sekali. Bahkan dengan tujuan yang luar biasa sekali. Tujuannya apa? Untuk mengadakan penyelamatan. Karena air bah akan menutupi bumi. Semua yang ada akan binasa. Ada binatang-binatang yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk dia dengan anaknya. Dia harus membangun bahtera itu untuk tujuan penyelamatan. Oh, dia sedang dapat impian yang luar biasa. Dia sedang dapat visi dari Tuhan luar biasa. Melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya No bisa melihat ini adalah panggilan luar biasa. Ini visi yang luar biasa. Ini tugas yang luar biasa mulianya dari Tuhan. Dia terobsesi, dia terbakar saudara. Itu menjadi tujuan dalam hidupnya. Maka dia berani korbankan waktunya. Ya, tinggalkan semuanya. Dia berani korbankan tenaganya setiap hari untuk membangun itu. Dia berani keluarkan dananya. Mungkin perlu beli ini dan itu. Dia berani kerahkan semua keluarganya. Ikut membangun semua saudara. Fokus hidupnya. Fokus keluarganya. Bangun bahtera. Visi Tuhan. Dan akhirnya Nuh berhasil. Dia tergerak. Mengerahkan semua sumber daya, kemampuan, potensinya, dan itu sesuatu yang luar biasa.
Lah pertanyaannya bagaimana cara kita bisa memfokuskan sumber daya kita untuk memperjuangkan visi. Caranya bagaimana, saudara? Iya, kita coba mulai belajar saja. Kalau seorang mau membangun satu rumah yang besar, gedung yang besar, pertama yang dilakukan apa, saudara? Kalau saudara mau membangun gedung yang besar, apa Pak Chandra? Mau bangun rumah yang besar, mungkin seperti tadi, 4.000 meter persegi. Pak Chandra punya rencana. Apa yang dilakukan Pak Chandra? Sini Pak. Ini koordinatornya Pak. Apa Pak Chandra? Gambar sendiri. Ya, digambar pokoknya. Cari arsitek, betul? Lalu cerita, aku mau bangun rumah seperti ini, luasnya seperti ini, modelnya seperti ini, lantainya seperti ini, tingkat sekian gitu saudara. Cerita. Lalu arsiteknya yang gambar, betul nggak? Digambar semua dulu sampai jelas, sampai selesai. Yang pertama dilakukan adalah gambar sampai jadi, betul? Gambarnya harus sampai jadi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Setelah gambarnya selesai. Setelah cari arsitek untuk gambarnya, yang kedua apa? Ya termasuk dihitung strukturnya sudah selesai semua. Lalu apa? Ya budget. Cari kontraktor untuk mengerjakannya. Betul ya saudara? Ya toh saudara? Gambarnya sudah jadi kok saudara. Sekarang mulai dikerjakan. Cari kontraktor, ya atau mau ngerjakan sendiri ya, mulai dikerjakan, mulai buat planning. Misalnya lah ini 12 bulan, ya bulan pertama harus ngerjakan ini selesai, bulan kedua harus ngerjakan ini selesai, bulan ketiga harus ngerjakan ini selesai, sampai bulan ke-12 semua sudah selesai. Yang penting adalah langkah-langkah mengerjakannya. Saudara, sudah ada gambarnya, lalu dikerjakan. Tapi masih ada lagi yang ketiga. Bukan hanya asal kerja. Mulai juga dipantau. Mulai juga dievaluasi. Oh ini benar enggak? Bahan bakunya ya dari kontraktor benar atau tidak? Oh ini sudah 3 bulan. Oh sesuai dengan ya waktu yang ditetapkan 3 bulan jadi sekian persen. Cocok enggak? Kadang-kadang harus ada meeting. Kadang-kadang ada pertemuan. Kadang-kadang ada evaluasi. Oh ada pemantauan ini dan itu. Supaya dilihat semua berjalan sesuai dengan gambarnya. Semua berjalan sesuai dengan konsepnya. Betul enggak? Supaya nanti dari bulan ke bulan, akhirnya selesai. Rumah yang luar biasa dimiliki oleh Pak Chandra. Betul ya? Itu sama dengan kita. Kalau saudara mau impian saudara itu menjadi kenyataan, saudara harus tangkap dulu jelas. Impiannya itu seperti apa? Saya mau jadi dokter. Lah dokter apa? Dokter ya macam-macam loh saudara. Betul toh? Ada dokter kulit. Ada toh saudara? Ada dokter mata saudara. Betul nggak saudara? Ada dokter apa lagi? Spesialis apa? Jantung, penyakit dalam dan macam-macam. Betul nggak saudara? Tidak hanya sekedar dokter saudara. Oh jelas digambar saudara. Semuanya. Saudara mau buka rumah makan yang sukses. Lah rumah makan apa? Chinese food. Indonesian food, betul? Ayam goreng, gudeg, atau apapun saudara. Harus jelas saudara, betul nggak? Oh yang seperti apa, ini dan itu. Harus digambarkan jelas dulu. Saudara harus bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa dulu saudara. Untuk dicapai jelas seperti tadi, Monty saudara. Dia sampai bisa gambarkan luar biasa. Lalu setelah itu, saudara mulai mengerjakan atau memperjuangkan. Saudara membangun rumah tangga yang bahagia misalkan. Mulai memperjuangkan mungkin. Oh ada oh belajar firman Tuhan. Bagaimana membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Lalu mulai mungkin oh ada waktu bisa ya ketemu satu dengan yang lain misalkan. Ada banyak. Mulai ada yang dilakukan. Tapi tidak hanya sekedar dilakukan, dikerjakan. Ada tadi saudara, dievaluasi saudara. Benarkah ini langkah kita?
Oh, hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, saudara. Oh, ini langkah-langkahnya sudah tepat atau tidak. Oh, kadang-kadang dirundingkan bersama lagi, evaluasi lagi, saudara. Terus, kalau enggak benar, diperbaiki lagi. Kalau salah, diperbaiki lagi. Kalau ya mulai nyimpang, diperbaiki lagi. Kalau itu saudara lakukan 3 hal itu, dari hari ke hari, saudara makin menuju visi. Dari hari ke hari, saudara mulai menuju visi. Dari hari ke hari, saudara menuju visi. Satu hari, saudara akan mencapai visi yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Betul? Saya beri contoh apa yang Tuhan sudah berikan pada gereja kita. Tuhan beri visi 1 juta jiwa diselamatkan. Betul, saudara? Betul ya? Jelas itu. 1 juta jiwa diselamatkan. Lalu harus pikirkan bagaimana bisa mencapai 1 juta itu, saudara. Ada langkah-langkahnya. Saya nggak tahu. Ya, videonya sudah di-share di sini Pak Blun kapan? Ya, apa videonya itu? Global Cell Church. Saudara, betul nggak? Dalam global ceritanya begini. Untuk mencapai 1 juta, kita perlu, saudara, gereja kita dibangun menjadi Global Cell Church atau gereja sel global. Global itu bicara bisa banyak, bisa kapasitas global. Global itu bicara dunia, saudara. Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Solo, bukan hanya Solo, tapi sekarang sudah dunia, saudara. Ya, jadi kapasitas yang besar dunia. Gereja ini makin besar dunia. Gereja itu makin meluas di dunia gitu, saudara. Yang besar, saudara. Dulu waktu saya dapat visi 1 juta, saudara, dari Tuhan saya sendiri bingung, saudara. Tapi kalau saya karena belajar percaya seperti Abraham, saya umumkan jemaat dan banyak jemaat yang tanya, Pak, 1 juta. Penduduk kota Solo itu hanya 560.000. Lah nanti tadi jiwanya dari mana? Bingung, saudara. Ya dikatakan 1 juta, saudara. Ya, saya ditanya gitu, saya berkata, gimana Pak? Saya bilang, enggak ngerti. Pokok Tuhan hanya ngomong 1 juta. Seperti Abraham, saya ngomong gitu. Waktu Abraham dikatakan dia akan, dipakai, diberkati luar biasa sekali. Tapi tempatnya di mana? Enggak ngerti. Lalu ditanya lagi, Pak Obaja, kalau benar-benar 1 juta jiwa, ya gedungnya seperti apa? Ditempatkan di mana? 1 juta kebaktiannya bagaimana? Karena dulu kita nggak punya visi buka di mana-mana, saudara. Saya bilang, Mboh, nggak ngerti. Tuhan belum ngomong kok. Memang nggak ngerti. Janjinya Tuhan sementara kita taat melangkah di tengah jalan, Tuhan akan tuntun terus. Tuhan akan pimpin terus. Tuhan akan pimpin. Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan beritahu di tengah jalan. Dan ternyata sungguh setelah 1-2 tahun Tuhan mulai beri visi apa? Terbang bagaikan anak Raja Wali. Itu waktu ya saudara, kita hanya punya Solo, Jogja dan berapa saja. Tuhan mulai berkata, buka di banyak tempat. Terbang bagaikan anak Raja Wali. Di kota-kota, desa-desa, di pulau-pulau. Saya mulai melihat, oh kalau bukan hanya Solo ya pasti bisa. Betul enggak? Indonesia itu berapa kotanya, betul enggak? Berapa pulaunya, betul enggak, saudara? Mulai terbuka. Tapi tahun ini Tuhan berkata, dunia, bangsa-bangsa, tahun depan mulai jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Global. Sudah jelas. Kalau sudah dunia, 1 juta itu kecil. Loh, betul saudara? Betul saudara? Nah, jelas. Lalu ada langkah-langkahnya. Kalau saudara ingat video kemarin, harus bangun ibadah yang luar biasa. Present worship yang luar biasa. Kualitasnya seperti emas. Kelompok sel yang luar biasa. Gerakan selamat jiwa kan yang luar biasa. Oh, pengembalaan yang luar biasa. Saudara, pemuritan yang luar biasa. Pelipat gandaan kelompok sel yang luar biasa. Kitnya yang luar biasa, youth-nya yang luar biasa, pendoa-pendoa yang luar biasa, ada banyak yang dipersiapkan, medianya yang luar biasa. Dengan kualitas seperti itu dikatakan kita akan punya kapasitas global. Karena dikatakan global saja, kapasitas jumlah, tapi kualitasnya, kualitas saudara global, kualitas dunia. Oh, kita baru tahu itu harus dimulai dilakukan, saudara. Saya ingin ajak saudara juga tangkap, siapapun saudara, apalagi pengusaha. Tahun depan itu kita masuk ya tahun globalisasi dunia. Artinya
banyak negara lain akan mudah masuk di Indonesia. Dan orang Indonesia mudah masuk di negara yang lain. Nah saudara dengar, kalau saudara mengerjakan suatu, punya usaha, begitu banyak negara lain masuk di Indonesia. Kalau standar kualitas saudara di bawah mereka, saudara akan langsung terlindas. Bes, habis kalah. Tapi kalau standar kualitas saudara di atas rata-rata, orang dunia masuk, saudara di atasnya. Tiba-tiba saudara dengar. Tiba-tiba segmen saudara dunia. Tiba-tiba langganan saudara dunia. Tiba-tiba saudara bisa jadi berkat dunia. Apalagi sekarang itu zamannya zaman internet. Kalau saudara punya kapasitas global, kalau saudara punya kapasitas emas, kalau saudara punya itu saudara akan sangat mudah dipakai Tuhan jadi berkat dunia. Yang butuh bukan hanya satu kota, yang butuh bukan hanya satu negara, yang membutuhkan dunia. Betul? Nah, kita mulai membangun seperti itu. Tapi saudara bukan hanya membangun, perlu dievaluasi, sudah tercapai apa belum. Perlu saudara kadang-kadang ya ada pertemuan, dipantau, dievaluasi, ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, ditingkatkan saudara. Baru nanti hari ke hari makin baik dan makin baik. Salah satunya kita di Solo saudara. Mulai kemarin kita tambah satu ibadah baru. Yaitu ibadah raya spesial Sabtu gitu saudara. Apa artinya? Artinya ibadah itu ibadah raya. Bukan youth, bukan kaum muda saudara. Ibadah raya. Ya, spesial Sabtu. Biasanya kan ibadah raya itu Minggu. Tapi ini ibadah raya spesial Sabtu. Itu pertama, arti pertama. Tapi juga punya arti yang lain. Ibadah raya spesial dalam arti kualitas. Dalam arti mutu. Dalam arti bobot global. Nah, saudara, kita sudah mulai setelah itu kita membuat dulu saudara konsep yang berkualitas. Konsepnya ini ibadah yang standar global. Ini ibadah standar internasional. Mulai saudara dibuat dulu saudara. Lalu setelah itu langkah kedua, kedua adalah langkah mulai cari orang-orangnya. Untuk bagian present worship-nya, untuk bagian medianya, untuk bagian sosialnya, untuk bagian pendoanya, dan lain-lain saudara. Lalu ada lagi langkah-langkahnya, pelatihannya saudara. Karena tanpa dilatih nggak akan bisa kualitas seperti itu. Banyak hal saudara. Lalu yang ketiga tadi, mulai dipantau, mulai dievaluasi. Bagus atau tidak, sudah sesuai atau belum, tingkatkan lagi. Ceritanya 2 Sabtu yang lalu kita uji coba saudara. Kita diberkati, kita bagi saya, baru uji coba bisa seperti itu sudah luar biasa. Tapi setelah itu kita evaluasi, apa yang bisa kita tingkatkan lagi, apa yang kurang yang tingkatkan lagi, kita perbaiki lagi. Lah kemarin Sabtu, wah kualitasnya jauh lebih meningkat lagi saudara. Jauh lebih baik lagi. Kalau saudara yang masuk di grup, ada banyak di grup itu saudara. Wah luar biasa. Dan semua diberkati, semua kagum. Saudara tahu enggak? Baru buka kemarin, yang datang sudah sekitar 1.400 orang. Impian harus ada gambar yang jelas. Ada langkah-langkah mengejakkannya. Lalu ada pemantauan, evaluasi. Terus saudara, diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, terus-menerus seperti itu. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Saya percaya nggak lama lagi 1 juta jiwa diselamatkan. Amin saudara. Saya tutup dengan satu saja ya. Air Asia gitu saudara. Lihat tentang Air Asia dikeluarin ya. Tony Fernandes saudara, ini Air Asia ya pendirinya. Lanjutkan. Dia punya visi, saudara perhatikan visinya apa? Mendirikan perusahaan penerbangan apa? Murah, udah gitu saja jelas. Yang pertama di Asia, dia punya visi supaya bisa sukses. Visinya adalah yang bangun ya perusahaan penerbangan yang apa? Murah. Kalau murah
banyak orang suka, banyak orang akan beli, banyak orang akan naik, nanti dia akan maju, nanti akan dia pesat. Fokusnya jelas, punya gambaran ini perusahaan penerbangan yang murah lah. Semua orang berkata ini murah, AirAsia murah, saudara. Kan di mana-mana promonya kok murah, saudara, murah. Lah gitu terus, saudara. Betul nggak, saudara? Lah, lalu lanjutkan apa yang dia lakukan, saudara? Langkah-langkahnya, pesawat yang digunakan hanya boleh satu jenis supaya mudah perawatannya atau murah perawatannya. Artinya gini, kalau pesawat itu ya dari macam-macam modelnya, tipenya, pabriknya, saudara, maka ya spare partnya juga harus sediakan banyak. Kalau rusak kan harus segera, nggak bisa pesan dulu, betul nggak, saudara? Tapi kalau semua satu tipe, saudara, cukup pesan aja, spare partnya sediain ya secukupnya saja, saudara. Jadi dia akan punya biaya untuk ya perawatan yang jauh lebih murah. Supaya harganya jualnya bisa murah, saudara. Arahnya ke situ semua. Lanjutkan apa lagi? Hanya melayani rute penerbangan yang jarak tempuhnya pendek. Sehingga awak pesawat tidak perlu menginap di hotel. Dan tiap hari bisa pulang sehingga hemat biaya. Jadi dia berusaha pesawatnya nggak berhenti di sana, berhenti semalaman bayar, saudara. Awak pesawatnya hotel bayar. Lah jadinya kan mahal. Dia berusaha nggak itu, saudara, balik semua. Kalau saudara lihat di Malaysia kan punya hanggar sendiri gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Jadi supaya hemat, supaya murah lagi, saudara. Arahnya murah pokoknya gitu, saudara. Ya apalagi? Ya mencari bandara yang sewanya tidak terlalu mahal. Atau bahasanya seperti tadi, yang murah, saudara. Jarang kalau saudara lihat dia di luar negeri, ya dia mendarat di ibu kota jarang. Betul nggak, saudara? Pasti di kota dekatnya ibu kota, yang lain gitu, saudara. Tujuannya supaya apa? Murah, saudara. Tujuannya supaya apa? Murah. Langkahnya ke situ semua. Visinya sudah jelas. Ini penerbangan yang murah. Langkah-langkahnya semua supaya murah. Yang murah. Yang murah. Biayanya murah. Perawatannya murah, saudara. Ya semuanya. Masih ada enggak? Coba lanjutkan lagi. Ya tiket pesawat dijual online. Sehingga menghemat biaya kertas. Dan tidak perlu sewa kantor untuk penjualan tiket. Supaya biayanya apalagi? Murah. Supaya biayanya apalagi, saudara? Murah, ya nggak keluar biaya kertas, nggak usah sewa kantor-kantor, betul nggak, saudara? Murah, karena visinya penerbangan yang murah gitu, saudara. Apalagi? Lah sekarang sistem ini pemantauan, ya kerja yang efisien. Oh dipantau terus supaya efisien, memantau setiap pesawat supaya tidak parkir lama, dipantau suku-suku ini hingga bisa bolak-balik yang mengangkut lebih banyak penumpang. Ya dipantau terus supaya bisa lebih banyak lagi, lanjutkan lagi. Ya PowerPoint-nya lanjutkan lagi. Ya pemantauan, ya persamaan standar pelayanan untuk semua negara-negara yang berbeda, ya standarnya pelayanannya, ya lanjutkan lagi. Ya hasilnya menjadi maskapai yang murah tapi value pelayanannya tinggi, disukai berbagai kalangan dari pebisnis sampai pelancong. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah pakai AirAsia? Yang pernah saja, saudara? Angkat tangan yang tinggi, jangan sekat tiang loh, saudara. Angkat tinggi. Kenapa saudara pakai AirAsia? Murah, saudara. Lah situ, saudara. Betul gak, saudara? Di sini saya mau tanya siapa yang belum pernah pakai AirAsia, angkat tangan. Belum pernah, saudara, ya? Ya, saudara nggak peduli murah nggak murah. Tapi yang itu karena tujuannya tadi murah. Betul nggak, saudara? Betul, saudara? Kunci suksesnya pokok membuat perusahaan penerbangan yang murah, saudara. Nanti banyak orang butuh, banyak orang suka, saudara, supaya maju. Lanjutkan sekarang. Nah, saudara, akhirnya hasilnya saudara lihat hanya dalam waktu 11 tahun. Hanya 11 tahun loh, saudara. Ya, dari 2 pesawat dulu cuma punya 2. Saudara, menjadi 103 pesawat. Dan dari 200 staf, kini menjadi 10.000 staf. Dengan 32 juta penumpang yang diterbangkan setiap tahun. Saudara dengar dulu. Impian di dalam dunia saja, karena fokus, jelas langkahnya, pantang menyerah, banyak yang jadi. Apalagi impian yang Tuhan memang berikan pada kita anak-anaknya.
Tuhan memang sudah sediakan. Tuhan yang bisa memberi, dan Tuhan yang sudah berjanji, dan Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang tidak berubah. Dia berjanji dan setia. Yang penting kita bisa melihat dulu. Ini luar biasa. Sampai kita terbakar. Tangkap. Enggak mau lepaskan. Jangan undur. Jangan menyerah. Jangan menyimpang kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Jadikan itu golden focus saudara. Jadikan itu fokus tujuan hidup saudara. Karena ini akan lebih dahsyat dari semua rencana kita. Lebih dahsyat dari semua keinginan kita. Dan saudara akan lihat. Kehidupan emas akan saudara dapatkan. Kemuliaan. Hidup yang berarti. Hidup yang berguna. Hidup yang berharga. Hidup yang memuliakan Tuhan. Akan terjadi dalam kehidupan saudara. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan saudara. Datang pada Tuhan saudara. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Belajarlah saudara bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang begitu luar biasa. Yang begitu ajaib saudara. Jangan mau saudara. Mata rohani saudara dibutakan oleh masalah-masalah. Bahkan kalau saudara tidak bisa melihat. Hari ini mintalah pada Tuhan. Tuhan, bukalah mata rohaniku. Supaya aku bisa melihat betapa luar biasanya Engkau. Supaya aku bisa melihat betapa luar biasanya rencanamu. Oh, buat hidupku. Supaya aku bisa melihat betapa luar biasanya visi yang sudah Kau berikan untuk masa depanku. Berkata pada Tuhan, saudara, minta saudara. Saya percaya saudara akan melihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saya percaya saudara akan melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara dibukakan oleh Tuhan, sekali saudara bisa melihat betapa luar biasanya Bapa kita. Rencana yang luar biasa. Saudara akan terobsesi, saudara akan terbakar, saudara akan terinspirasi, saudara akan terkagum-kagum, saudara akan tersentuh, saudara akan terharu, mungkin saudara menangis. Betapa baiknya Kau Bapa, betapa luar biasanya kasih-Mu Bapa. Rencanamu tidak terpikirkan, saudara akan mengalami satu perubahan. Dan saudara akan jadikan itu menjadi fokus hidupmu. Saudara akan punya golden fokus. Saudara akan fokus kepada rencana Tuhan. Saudara akan fokus kepada janji Tuhan. Saudara akan fokus kepada kehendak Tuhan. Dan saudara akan terus berjalan saudara. Dan saudara satu hari akan melihat itu menjadi kenyataan. Impian menjadi kenyataan. Impian menjadi kenyataan. Impian menjadi kenyataan. Berdoa saudara, berdoa saudara, berdoa. Angkat tangan saudara, berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Tuhan, bukalah mata rohani kami, supaya kami bisa melihat rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan, supaya kami terobsesi oleh betapa luar biasanya Engkau. Berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau buka mata rohani, Tuhan, Engkau jawab doa-doa. Dan hari ini Tuhan, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan berikan, sehingga kami terbakar, sehingga itu menjadi golden focus kami, itu menjadi pusat kehidupan kami. Dan kami tahu satu hari kami akan mencapainya, karena Engkau yang berjanji adalah setia, karena Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.